sahabat hebat, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Endah. Hari ini kita akan memasuki materi tentang membuat rancangan bahan dengan skala 1:4. Rancangan bahan yang di sini yang dimaksud adalah sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Tujuannya apa sih di dalam kita membuat rancangan bahan? Salah satunya adalah untuk meminimalkan kesalahan pada saat kita akan membuat sebuah busana. Kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan? Kemudian bagaimana langkahnya? Oke, kita lanjut ke yang berikut ini. Oke, setelah semua bahan tadi kita sudah persiapkan dengan baik, saya akan mulai sedikit tentang kertas coklat yang akan kita pakai sebagai bahan pengganti, kain ya. Di sini kertas coklat itu kalau kita amati ada seperti motif bergaris ya. Motif bergaris ini kita pakai atau kita anggap sebagai panjang bahan. Kemudian untuk lebar ya, lebar kain di sini itu kain itu lebarnya antara, misalnya ada yang 1 meter, ada yang 115 cm, ada yang 150 cm, bahkan ada yang 2 meter. Untuk kesempatan kali ini kita akan membuatnya itu adalah 115 cm, karena kita nanti bahannya yang akan kita pakai untuk pakaian kerja ini adalah bahan katun Oxford, itu antara 115 cm ini ya. Kita persiapkan seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan masuk pada proses merancang bahan. Kita siapkan dulu bagian komponen pecah pola yang kemarin sudah kita buat ya. Kita perhatikan ya, ini komponen-komponen polanya. Pada bagian pecah pola ada pola badan, kemudian ada saku, kemudian ada lapisan kerung leher, ada lapisan kerung lengan. Ini nanti semua komponen ini kita kutip. Langkahnya bagaimana? Kita kutip dengan kertas doslak merah untuk bagian yang muka ya. Kita paskan seperti ini, kemudian kita tetap menggunakan penggaris sebagai alat bantu seperti ini. Oke ya. Kemudian bagian-bagian yang lengkung kita juga menggunakan alat bantu yang memang kita persiapkan ya untuk membantu pada bagian-bagian yang lengkung. Seperti ini, semua nanti dikutip. Nah, kalau sudah dikutip, digunting, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, ini pola badan bagian depan. Ya, ini pada bagian saku juga ikut dikutip. Bagian tengah muka itu juga dikutip. Kemudian ada komponen saku, ya, komponen saku juga sudah kita kutip seperti ini. Kemudian komponen kerung lengan, lapisan kerung lengan, kita juga kutip. Perhatikan jangan sampai lupa memberikan tanda arah serat. Bagaimana caranya? Setiap kita mengutip, kita gunakan bagian garis tengah pada bagian pinggang ini sebagai patokan kita membuat garis arah serat. Ini penting karena nanti kita gunakan pada saat kita akan meletakkan pola pada bahannya. Jika semua sudah kita kutip seperti ini, baik muka maupun bagian belakang sudah kita kutip, kita akan meletakkan pada kertas coklat ya. Tapi ya sebelum kita meletakkan ya, nanti kan pada saat membuat
Ini kita harus memberikan kampuh, kelebihan kampuh ya. Sebenarnya boleh diberikan langsung pada bahan coklat, tetapi untuk bagi yang pemula supaya kalian lebih jelas ya, lebih paham ya, terutama bagi anak-anak yang sekolah di kelas 11 tata busana, mungkin ini baru pertama kali membuat rancangan. Biar lebih paham, Bu Indah akan membuatnya dengan cara apa? Menempelkannya pada kertas HVS. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti ya. Setelah semua komponen tadi sudah kita kutip, kita letakkan ya, kita gunting, kita letakkan pada kertas HVS. Kemudian setelah diletakkan seperti ini, kita memberikan kelebihan kampuh Mbak, yang nanti akan kita gunakan pada saat proses menjahit ya. Misalnya pada bagian muka itu 4, kemudian pada bagian sisi ini 1,5, bagian kelem bawah ini 3 cm ya. Kita kasih tanda dulu. Semua diberikan sesuai dengan kebutuhan, atau pada saat kita menganalisis kan kita sudah tahu kelebihan kampuh yang akan kita berikan itu berapa ya. Setelah semua nanti sudah selesai ya, nanti akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Nih, semua komponennya sudah dibuat seperti ini. Ini kelebihan kampuhnya pada bagian muka. Kemudian ini ada seperti garis lengkung ke atas, ini merupakan bayangan cermin ya. Caranya bagaimana? Pada saat setelah diberikan kelebihan, pada saat menggunting ini kita lipat, kemudian kita proses menggunting ya. Digunting seperti ini langsung ketika pada saat posisi dilipat. Ketika dibuka otomatis akan membayang seperti ini ya. Ini proses pemberian kampuh. Setelah semua proses ini selesai ya, perhatikan untuk bagian belakang, karena ini ada tanda strip titik berarti ini posisinya dilipatan. Ini berarti tidak ada tambahan kampuh pada bagian belakang. Setelah semua proses pemberian kampuh ini selesai, kita susun Mbak, kita susun pada kertas payung ya, sesuai dengan tanda-tanda pola yang ada pada komponen tadi ya. Kita susun nanti di sini ya. Kalau sudah semua komponen kita susun di kertas payung, perhatikan pada saat menyusun itu pola yang besar dulu. Kemudian perhatikan tanda-tandanya ini adalah strip, berarti letaknya pada lipatan pada bagian belakang ya, pola bagian belakang. Kalau pola bagian depan ini berarti tidak pada posisi lipatan. Kemudian setelah kita susun bagian yang besar, perhatikan untuk segi kehematan ya, karena ini sudah diberi kampuh, berarti ini menyusunnya harus diperhatikan bagaimana sehemat mungkin. Kemudian setelah itu kita letakkan komponen-komponen yang kecil, kita tata, jangan dilem dulu, kita tata. Perhatikan arah seratnya ya, arah seratnya harus tetap mengikuti arah serat ya, sesuai dengan analisisnya tadi. Oke, kita lem ya, kita lem semua komponen ini. Setelah selesai kita lem seperti ini, berarti proses merancang bahan sudah selesai. Kita akan ukur berapa hasilnya ya. Kita akan ukur berapa sih kebutuhan bahan yang kita perlukan untuk membuat rompi ini ya. Kita ukur. Nah, ya, setelah kita ukur tadi ternyata dengan skala 1:4 itu membutuhkan bahan 160 cm. Berarti ya pada saat nanti kita membeli, supaya kita ada kelebihan, ada sedikit kelonggaran, kita nanti membelinya 175 cm. Nah, ini kita tulis ya. Kita tulis pada rancangan harga ya, misalnya 1 bahan utama ya,
Kebutuhannya berapa? 175 cm. Harganya misalnya per meternya 30.000. Total kebutuhan bahannya berarti 52.500. Ya, ini salah satu cara merancang bahan supaya kita nanti tidak salah di dalam proses pembelian bahan. Kemudian terakhir kita tempelkan pada komponen merancang bahan ya. Kita tempelkan pada lembar merancang bahan seperti ini. Oke, kita sudah selesai merancang bahan rompi sesuai dengan desain seperti ini. Selesai. Selamat mencoba. Dah.